hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kupinta, satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita siapkan hati kita menyambut ibadah saat teduh bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di kebaktian umum kedua ini yang akan dilayani oleh TPG Dimas Segastian. Jemaat yang terkasih, suatu kerinduan bagi kita untuk terus bersyukur dan memuji Allah Sang Pemberi kehidupan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, karena kebahagiaan sejati adalah ketika kita memuji, menyembah, dan memandang kekasih jiwa kita Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kita boleh berkenan di hadapan-Nya, dan setiap pujian serta penyembahan merupakan dupa yang harum di hadapan-Nya. Untuk itu, kita nyatakan kemuliaan Tuhan dan rasa syukur kita dengan bangkit berdiri.
Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan pujian Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Bersama-sama aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari Bapak Ibu, kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang kita bisa berkumpul pada hari ini. Saya yakin ini bukan karena kebetulan semata, tetapi karena kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Saya percaya kita datang dengan cerita kita masing-masing di minggu ini. Ada yang penuh syukur, tapi mungkin juga ada yang sedang lelah atau bergumul. Melalui tema kita hari ini yaitu menjaring angin, tema yang cukup unik, yang juga membuat penasaran apa yang dimaksud dari menjaring angin. Kita bersama-sama Bapak Ibu akan membahas lebih lanjut tema tersebut pada bagian firman nanti. Namun sebelum itu mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, segala pergumulan kita kepada Allah dan memakai seluruh waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita bernyanyi PKJ 274, pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, mulia
muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu, saat ini mari kita mengambil waktu hening sejenak dan merefleksikan segala perilaku kita selama ini. Sebagai manusia yang terbatas dan penuh dengan kelemahan, kita perlu mengakui bahwa kita telah melakukan banyak sekali dosa dan pelanggaran. Kita hidup jauh dari Tuhan dan lebih banyak mengikuti hasrat pribadi kita yang menuju pada dosa. Dalam kerendahan hati, mari mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan dengan menaikkan doa secara pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Kami menyadari dan mengakui betapa seringnya kami mengecewakan-Mu di dalam kehidupan ini. Tidak terhitung ya Tuhan banyaknya dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan karena mengikuti hasrat diri kami. Kami membiarkan diri kami terjebak dalam ambisi serta keinginan yang hanya sekedar memuaskan ego kami belaka. Ya Yesus, kami mengakui seringkali kami lalai dan mementingkan diri ini. Kami terlalu sibuk mendahulukan hasrat kami daripada apapun. Hingga pada akhirnya kami kerap mengabaikan suara Tuhan di dalam hidup kami yang mengingatkan sekaligus menegur kami ketika kami berbuat salah. Ya Roh Kudus, ampuni atas semua hasrat diri kami yang mendorong kami untuk berbuat jahat, baik yang kami sadari maupun tidak. Bersihkan hati kami dari segala keegoisan, serta hasrat-hasrat tersembunyi yang tidak benar. Arahkanlah hidup kami sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa dapat melakukan pengendalian diri dan mengutamakan apa yang benar di mata-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami telah mengakui segala dosa kami di dalam doa dan memohon kepadamu. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya.
marilah kita merefleksikan dan mengakui segala dosa kita dengan hati yang tulus. Maka dengan bangkit berdiri, marilah kita mendengar berita anugerah dari Allah yang menguatkan iman kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, jika kita mengakui dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dengan penuh sukacita karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, sambil bersalaman marilah kita menyanyikan bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sebelum kita bersama mendengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan komitmen kita. Menyanyikan komitmen kita dalam sebuah nyanyian, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta,
Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa, kita akan meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, lebih baik satu hari bersama dengan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pada hari ini ya Tuhan, sekali lagi kami mendapatkan kesempatan satu hari yang baru untuk berada di dalam bait-Mu, berada di gereja-Mu ini ya Tuhan. Ini adalah sungguh penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan menunjukkan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada hari ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, izinkan kami menikmati bait-Mu. Menikmati hari-hari bersama dengan-Mu ya Tuhan. Melalui pujian dan memperdengarkan firman Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan kami hendak mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membuka hati kami, telinga kami, serta pikiran kami. Sehingga kami dapat disapa oleh firman-Mu. Kami bisa berkonsentrasi dan benar-benar berada di tempat ini. Urapi juga ya Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Biarlah apa yang telah Ia persiapkan, apa yang nantinya keluar dari mulutnya, bukanlah sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Tuhan saja dan berdasarkan kehendak Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, diri kami, hati kami, telinga kami, dan pikiran kami untuk mau disapa oleh firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan pertama terambil dari Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai dengan 14. Dilanjut Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai dengan 23. Bacaan ini berbicara tentang pengkhotbah menyelidiki dengan hikmat dan menyatakan bahwa segala usaha yang dilakukan di bumi dengan jerih payah adalah kesia-siaan. Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 14, dilanjut Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 23. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itulah kesibukan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Lalu siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang dilakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Aku pun mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab, kalau ada orang berjerih payah dengan hikmat, pengetahuan, dan keterampilan, ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berjerih payah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar.
Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukannya di bawah matahari? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan apa yang dikerjakannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan meresponi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 49 ayat 1 sampai 12. Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya. Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya. Dengarlah, hai semua bangsa, hai penduduk bumi, pasanglah telingamu. Yang hina maupun yang mulia, baik yang miskin maupun yang kaya. Mulutku kan ucapkan hikmat, dan hatiku kan renungkan pengertian. Aku kan mendengarkan amsal, ku nyanyikan dengan kecapi. Namun Allahku Kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya. Mengapa ku harus takut waktu aku dikepung para pengejarku? Mereka yang kaya raya dengan harta megahkan diri. Tiada yang dapat memberikan tebusan pada Allah pengganti nyawanya. Karena
akan. Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya. Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dengan bangkit berdiri kita akan membaca dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kita akan membaca secara berbalasan, Bapak Ibu. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Saya mulai dari ayat 13, Bapak Ibu lanjutkan 14 dan seterusnya. Saat ini saya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2, sehingga mungkin akan ada sedikit perbedaan, tetapi tidak menghilangkan esensi dari firman itu sendiri. Mari kita membaca Lukas 12 ayat 13 sampai 21 secara berbalasan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, engkau memiliki banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu melalui ruang ibadah ini. Ini merupakan kali pertama bagi saya Bapak Ibu berkhotbah di mimbar ini. Setelah sebelumnya berkhotbah waktu pekan doa yang lalu di mimbar yang kecil, di mimbar yang bawah. Sebagian dari sini mungkin ada yang mengenal saya, sudah ada yang mengenal saya, tetapi saya lebih yakin jauh lebih banyak yang tidak mengenali saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya Bapak Ibu memperkenalkan diri saya supaya saya bisa dikenal oleh Bapak Ibu, supaya saya bisa juga mungkin disayang oleh Bapak Ibu. Asal mungkin nanti jangan tiba-tiba saya dipanggil sayang Bapak Ibu ya. Nanti takutnya saya baper lagi. Ya Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri saya melalui sebuah pantun. Mungkin kalau teman-teman yang nyanyi, udah bosen tadi pagi udah denger gitu ya. Tapi
Bapak Ibu kan belum dengar ya pantun saya. Izinkan saya memperkenalkan diri melalui pantun. Kalau ada pantun Bapak Ibu harus ngapain? Wah, pinter tuh, mantap. Harus bilang cakep. Kapan lagi kan dibilang cakep sama Bapak Ibu kalau bukan sekarang gitu ya. Ya Bapak Ibu betul. Nanti kalau ada pantun kita akan bilang cakep gitu ya. Oke. Jalan-jalan ke Medan lewat Sitinjau Lawe. Sampai di Medan jangan lupa membeli durian. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabatku yang baik. Perkenalkan, nama saya Dimas Zegastian. Ya Bapak Ibu, sama seperti yang saya sudah sampaikan di pantun, nama saya Dimas Zegastian, atau lebih lengkapnya Dimas Zegastian Kristiono, dan biasa dipanggil Dimas. Saya merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dan saat ini melayani di GKI Pengampon secara khusus di Bajem, Jatiwangi. Semoga melalui perkenalan singkat ini dapat menjadi relasi persahabatan yang baik serta membawa berkat bagi kita mulai dari saat ini hingga seterusnya. Ya, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang baik, tema kita hari ini yaitu menjaring angin. Tema yang menurut saya sangat menarik namun sekaligus juga memberikan berjuta-juta pertanyaan. Dan betul saja tadi pagi terjadi ketika bertemu dengan seorang ibu lalu dia bertanya di konsistori, "Pak, maksudnya apa menjaring angin ini? Emang angin bisa dijaring? Ngejaringnya pakai vacuum cleaner atau apa?" Saya bilang pakai sedotan gitu ya. Ya bukan seperti itu. Kita bukan ingin menjaring angin secara apa yang dikatakan oleh hal tersebut, tetapi ya nanti kita saksikan bersama-sama, kita lihat bersama-sama, kita akan belajar dalam firman Tuhan pada hari ini. Dan kenapa kata menjaring angin ini Bapak Ibu sampai dijadikan tema? Oleh karena itu kita mau sama-sama belajar, kita sama-sama mau menelusuri lebih dalam mengenai topik yang menarik ini. Namun izinkan saya menampilkan satu buah gambar yang saya yakin bagi Bapak Ibu juga bukan suatu hal yang asing. Ya Bapak Ibu, ini adalah gambar atau ilustrasi dari sebuah kapal yang sangat terkenal, yaitu kapal Titanic. Pasti banyak di antara kita yang sudah tahu dan mengenal apa itu Titanic. Kapal ini juga pernah ada filmnya, sudah difilmkan. Dan pastinya sudah ada yang pernah menonton filmnya, bahkan mungkin lebih dari sekali. Tetapi saya tidak memungkiri juga mungkin masih ada di antara kita yang kurang mengetahui apalagi background story atau apa yang sebenarnya terjadi pada tragedi Titanic ini atau kejadian karamnya kapal Titanic. Saya ingin menceritakan sedikit ya Bapak Ibu background story dari Titanic ini. Jadi kapal Titanic ini adalah salah satu kapal penumpang terbesar dan termewah di dunia pada zamannya ya Bapak Ibu. Selain megah, Titanic ini juga dilengkapi dengan teknologi yang paling mutakhir pada itu. Dan pembangunan kapal ini dilakukan selama sekitar 3 tahun pada tahun 1909 sampai 1912 oleh perusahaan galangan kapal Harland and Wolff di Belfast, Irlandia Utara. Dan beberapa tokoh penting dalam proyek ini antara lain Thomas Andrew, William Peary, Joseph Bruce Ismay, Alexander Charles Lee yang terlibat dalam pendesain atau pembuatan kapal ini. Dengan kepercayaan diri mereka ya Bapak Ibu yang sangat tinggi karena pembuatan kapal kan menggunakan dana yang tidak sedikit. Udah gitu dirancang oleh perancang kelas dunia, kelas kakap begitu. Bukan perancang-perancang ecek-ecek. Dengan kepercayaan diri ini maka mereka dengan sangat yakin bahwa ini adalah kapal yang paling mewah, kapal yang paling mutakhir, bahkan kapal yang paling aman. Sehingga tercetuslah kata-kata yang paling fenomenal sekaligus mencengangkan Bapak Ibu dalam brosurnya yaitu as far as it is possible to do so, the ship is designed to be unsinkable. Yang artinya
sejauh mungkin kapal ini dapat berlayar, kapal ini dirancang untuk tidak bisa tenggelam sama sekali. Satu pernyataan yang menarik banyak perhatian pada orang-orang saat itu. Karena menganggap kapal ini adalah kapal yang sempurna. Kapal yang dirancang dengan begitu hebatnya sehingga bisa melawan atau bisa menjadi kapal yang anti karam. Dan tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Bahkan ada satu hal yang juga fenomenal dan kontroversial melalui pernyataan yang kita akan lihat bersama yang berbunyi seperti ini. Not even God himself could sing this majesty. Bahkan seorang Tuhan sekalipun tidak dapat menenggelamkan kapal yang hebat ini. Bahkan seorang Tuhan pun gak bisa tuh sampai menenggelamkan kapal ini. Iyalah kapal ini dibuat dengan begitu banyak, uangnya menghabiskan banyak uang, dirancang dengan sebegitu demikian rupanya, tidak mungkin lah. Pada akhirnya Bapak Ibu seperti yang kita semua ketahui, kapal Titanic ini berlayar untuk pertama kalinya dan naasnya kapal ini pun tenggelam juga di perjalanan perdananya. Perjalanan pertamanya karena menabrak sebuah gunung es pada 14 April 1912. Jadi Bapak Ibu mau sehebat apapun kapal ini, secanggih apapun teknologinya, seberapa banyak kapal ini menyedot dana untuk pembangunannya, ternyata malah karam, malah tenggelam di perjalanan pertamanya karena menabrak bongkahan es. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui kisah ini kita dapat melihat bahwa ternyata kemegahan, kemewahan, rasa keamanan, atau apapun yang dirancangkan oleh manusia dengan menggunakan kekuatan manusia, apalagi jika berangkat dari tujuan atau motivasi yang tidak benar, itu semua bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Terus mungkin kita bertanya begitu, loh kenapa, emang apa yang salah dalam pembuatan kapal besar ini? Mau buat kapal yang besar, mewah, canggih, kok malah disalah-salahin? Sebetulnya ya tidak ada yang salah Bapak Ibu dengan pembuatan kapal terbesar ini atau tercanggih ini. Tetapi yang salah ialah soal kepercayaan diri yang berlebihan sehingga jatuh pada kesombongan, kesalahan karena keegoisan kita, ketamakan kita, ketergantungan pada diri, serta kemelekatan kita terhadap sesuatu yang bersifat material yang dunia ini tawarkan, seperti harta atau benda itu sendiri. Itulah yang salah Bapak Ibu di mata Tuhan. Kemelekatan terhadap dunia ini itu yang Tuhan pandang salah. Sama seperti seorang yang dikisahkan dalam Alkitab Bapak Ibu, secara khusus tentang kemelekatannya dengan harta, benda atau sesuatu yang dunia ini tawarkan. Dalam Injil Lukas yang tadi kita baca bersama Bapak Ibu, kita ingin melihat sama-sama. Jadi dikisahkan Bapak Ibu, dalam cerita tersebut, Yesus itu sedang berada di kerumunan. Yesus itu sedang mengajar banyak orang. Nah, ketika Yesus sedang mengajar, ketika Yesus sedang menerangkan, ketika Yesus sedang menjelaskan, tiba-tiba ada seseorang yang mungkin nyeletuk begitu. Ada seseorang yang ngomong, ada seseorang yang bertanya pada Yesus. Bahkan bukan cuma sekedar bertanya Bapak Ibu, tapi memerintah, meminta Yesus untuk melakukan sesuatu bagi dirinya, bagi orang ini tadi. Dia berkata seperti ini Bapak Ibu, si orang tadi ya ketika Yesus sedang lagi mengajar, orang ini ngomong, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia bagi warisan sama saya." Bayangkan Bapak Ibu, ketika Yesus sedang berkhotbah, sedang mengajar kepada orang banyak, tiba-tiba ada seseorang yang tak dari mana ngomongin duit, ngomongin soal warisan keluarganya, bahkan memerintah Yesus supaya Yesus ngomong ke saudaranya biar orang ini dibagi warisannya.
Mungkin kalau Yesus yang ngomong dalam perasaannya, ya bisa jadi lebih besar begitu kan skalanya. Nah, kalau Bapak Ibu jadi Yesus, kira-kira bagaimana perasaannya? Misalnya nih Bapak Ibu punya teman lama, entah SD, SMP, atau SMA, atau mungkin kuliah begitu ya. Sudah lama gak pernah bertemu. Lalu tiba-tiba entah dari mana si teman ini ngechat kita. Awalnya nanyain, gimana kabarnya? Wah, dalam pikiran kita asik nih, teman lama kita udah gak pernah ngobrol. Sekarang bisa ngobrol. Tiba-tiba di ujung pembicaraan, tahu-taunya dia menghubungi kita karena ada maunya, Bapak Ibu. Karena berniat untuk meminjam uang. Mungkin sering ya atau pernah ya terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, gimana Bapak Ibu perasaan kita? Mungkin hal seperti itu bisa saja membuat hati kita jadi gusar begitu ya. Nah, kurang lebih Bapak Ibu ini yang terjadi, bahkan lebih. Kalau tadi cuma sekedar bertanya, ini lebih dari sekedar bertanya kepada Yesus, tetapi meminta bahkan memerintah Yesus supaya dia ngomong kepada saudaranya ini, supaya orang tadi bisa dibagi harta warisan keluarganya. Sederhananya tuh gini Bapak Ibu, kita tuh lagi ngomongin firman Tuhan, tetapi kenapa sepanjang firman Tuhan tadi, yang Tuhan kan Yesus sedang mengajar ya Bapak Ibu ya, lagi ngomongin firman Tuhan, tetapi kenapa sepanjang firman Tuhan yang tadi kita obrolin, yang kita percakapkan, kenapa hati dan pikiranmu masih melekat, masih nyangkut aja sama dunia? Mungkin dengan bahasa yang saya jauh lebih sederhanakan lagi, kamu itu lagi bersama saya loh. Tapi kenapa hatimu dan pikiranmu jauh dari saya? Kamu sedang bersama saya. Hati dan pikiranmu bukan untuk saya. Ini juga kan yang sering terjadi ya Bapak Ibu kepada kita. Tubuh dan raga kita sih ada di gereja, duduk dengerin firman Tuhan. Tetapi hati kita, pikiran kita, jiwa kita sedang memikirkan yang lain. Berada di tempat lain. Sama kayak orang tadi yang sedang bersama Yesus, malah mikirin soal uang, harta, bahkan warisan keluarganya yang gak berhenti-henti. Sehingga Yesus pun berkata Bapak Ibu kepada orang tersebut. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu. Seorang penafsir Alkitab Bapak Ibu mengatakan dalam cerita ini ya, bahwa sebenarnya orang tua dari orang yang meminta tadi itu sebetulnya masih ada. Masih ada. Tapi karena memang lahir dari rasa cemasnya, dari rasa kekhawatirannya, bahkan juga ketakutannya tidak dapat bagian, juga mungkin ada ketamakan serta keserakahannya, meskipun masih ada orang tuanya, ia sudah memikirkan aja soal warisan. Karena apa? Karena ya dia takut gak dapat warisan dalam keluarganya, atau mungkin dapatnya kecil begitu. Berharap kalau Yesus yang ngomong bisa dapat dan bahkan lebih luas nanti, skalanya lebih banyak kalau Yesus yang ngomong gitu ya. Nah ini Bapak Ibu yang disoroti dan menjadi perhatian oleh Yesus. Sehingga Yesus berkata seperti ini. Dan kemudian Bapak Ibu untuk mempertegas pernyataannya ini, sekaligus menjelaskan apa yang Yesus katakan ini, Bapak Ibu, Yesus menjelaskan dengan sebuah perumpamaan yang kalau saya sederhanakan seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, uangnya itu banyak. Karena dia merasa uang dan hartanya banyak, ia bingung harus taruh di mana. Wah, uang saya banyak banget nih, sampai bingung mau taruh di mana lagi. Singkat cerita Bapak Ibu, dia itu bangun sebuah lumbung. Lumbung itu apa?
tempat penyimpanan untuk naruh harta dan bendanya di situ. Belum ada bangkai sekarang ya Bapak Ibu ya untuk nyimpan uang. Dia harus cari satu tempat untuk naruh semua hartanya. Lalu dia bangunlah, dia taruhlah semua hartanya di situ dan berkatalah dia. Dia berkata begini, ketika melihat hartanya di lumbungnya yang banyak banget begitu ya. Mungkin kalau kita ngelihat saldo ATM kita digitnya banyak begitu ya, kalau bayangan kita sekarang gitu. Pas dia ngelihat hartanya, wah keren banget ya saya. Uang saya banyak, harta saya berlimpah, tanah saya di mana-mana. Mungkin juga kalau anak zaman sekarang nih bilangnya, wah Bitcoin saya udah banyak. Ya kalau gitu mah, saya nggak usah lagi lah khawatir soal hidup. Iyalah orang duit saya banyak kok, ngapain saya takut lagi? Apa yang perlu saya takutin? Nah, kayaknya sekarang waktunya saya bersenang-senang dan menikmati harta benda saya. Saya mau have fun dengan harta saya. Tapi pada saat itu juga Bapak Ibu, pada malam harinya Tuhan mencabut nyawanya seketika. Dan apa yang selama ini ia bangun, ia kejar, ia usahakan, kalau menggunakan bahasa pengkhotbah tadi Bapak Ibu pada akhirnya menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Kenapa? Karena dia udah capek-capek ngumpulin semuanya, pada akhirnya dia tidak bisa menikmati apa yang selama ini dia usahakan. Bapak Ibu, orang itu, orang yang tadi mungkin dalam perumpamaan Yesus ya, mungkin dia kaya di hadapan dunia, tetapi di hadapan Allah dia sangatlah miskin. Miskin dalam arti apa maksudnya? Dia miskin secara relasinya dengan Tuhan, dia miskin secara kedekatannya dengan Tuhan, dia miskin secara spiritualitasnya dengan Tuhan, dia miskin di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Makanya Yesus pernah berkata dalam pasal yang sama Bapak Ibu, dalam perikop selanjutnya pada ayat 34, Yesus pernah berkata, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya ulangi sekali lagi, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, maksudnya gimana nih? Emang sebenarnya Tuhan Yesus itu kontra banget ya sama kita. Kalau kita punya uang, kalau kita kaya, emang Tuhan Yesus tuh gak suka kalau kita jadi orang kaya gitu. Kok kayak gak suka banget gitu dari perkataan-perkataannya. Gak suka kita punya banyak uang, punya banyak aset, punya banyak harta benda. Emang iya ya Tuhan gak suka itu ya? Ingat ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu bukan yang gak suka kita banyak uang. Tuhan itu bukan yang gak suka kita punya banyak harta benda. Gimana pun Bapak Ibu, uang atau harta benda itu kan sesuatu benda mati ya. Sama seperti pisau Bapak Ibu. Sama seperti pisau yang dapat menjadi alat untuk melukai ketika di tangan orang yang tidak benar, tetapi bisa jadi alat yang sangat berguna dan membantu ketika berada di tangan orang yang tepat benar. Pisau ini ya bisa digunakan buat memotong sayuran lah, memotong daging lah, atau apapun yang pada akhirnya bisa kita kasih makan. Hasilnya, outputnya bisa kita kasih makan buat keluarga kita atau mungkin juga buat orang banyak. Pisau ini bisa menjadi berkat. Begitupun dengan uang atau harta ya Bapak Ibu. Uang atau harta ya nggak salah. Orang itu benda mati kok. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi seseorang yang memegang uang dan berkuasa atas uang tersebutlah yang harus berhati-hati. Maka saya sangat suka Bapak Ibu dengan kutipan yang saya referensikan, yang saya terinspirasi dari satu tokoh namanya Abraham Lincoln Bapak Ibu. Dia pernah berkata dan saya tambahkan gitu ya, berikanlah dia uang dan kekuasaan, maka dia akan menunjukkan siapa jati diri yang sebenarnya. Uang atau kekayaan Bapak Ibu ingat, uang atau kekayaan tidaklah bisa merusak kita. Tetapi uang dan kekayaan bisa menunjukkan
siapa jati diri kita yang sebenarnya. Karena dengan uang atau kekayaan kita bisa jadi orang yang sangat-sangat berguna, bisa membantu mereka yang lemah dan menderita. Tetapi dengan uang dan kekayaan juga bisa menjadi pisau untuk melukai orang lain, untuk menindas yang lain. Bahkan menyebabkan kemelekatan tadi yang membuat uang itu jadi berhala buat kita, menjadi Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin menutup renungan ini dengan beberapa poin berikut. Yang pertama, nothing lasts forever. Nah, ini mungkin terdengar kayak lagu Bapak Ibu ya, kayak lirik lagu. Tapi nyatanya benar adanya Bapak Ibu. Tidak ada satupun di dunia ini yang abadi. Seluruh kemewahan, kebesaran, gelimang harta, jabatan tinggi, kehormatan, dan sebagainya pasti akan ada masa akhirnya. Pasti di ujung pun akan hilang dan tidak ada yang abadi. Maka Bapak Ibu, sama seperti yang pengkhotbah tadi katakan, jangan sampai kita salah dalam mengejar, apalagi sampai melekat sama hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kita sama yang kayak tema ini sebutkan, jangan sampai kita mengejar angin. Nah, mengejar angin itu kan sesuatu yang tidak bisa kita tangkap ya Bapak Ibu, tidak bisa kita raih, tidak bisa kita genggam, tidak bisa kita miliki sepenuhnya. Jangan-jangan Bapak Ibu, selama ini kita itu hanya mengejar angin, bukan mengejar kebenaran dan firman Tuhan. Maka ingatlah Bapak Ibu, pesan dalam Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu sesuai dengan kehendaknya. Carilah Allah terlebih dahulu Bapak Ibu. Kejarlah sang sumber, kejarlah dia sebagai sang sumber, sang pemberi, bukan berkatnya. Kejar pemberi berkat, bukan berkatnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, don't afraid, God is near. Nah, orang tadi Bapak Ibu, orang yang disebutkan dalam Injil, dia sampai berkata seperti itu kan karena rasa takutnya. Dia takut, dia khawatir, dia cemas, bahkan mungkin juga dia ketamakannya ya, karena ketamakan dan keserakahannya padahal orang tuanya masih ada. Dia meminta untuk Yesus ngomong kepada saudaranya supaya dia dapat warisan. Dia khawatir akan hidupnya, bahkan sampai berlebihan. Takut boleh, tetapi ingat, jangan sampai itu yang mendorong kita untuk menjalani kehidupan ini. Jangan sampai itu yang menjadi fokus utama kita. Takut boleh, karena orang yang di pinggir jalan kalau dia nggak merasa takut asal aja nyebrang. Kita boleh takut akan kehidupan kita, takut tidak bisa tidak bisa menghidupi keluarga kita dan lain sebagainya. Itu adalah lahir dari rasa tanggung jawab. Tetapi jangan sampai kita dikendalikan olehnya. Maka Bapak Ibu, di dalam Tuhan janganlah sampai kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, apalagi keserakahan. Mari kita menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita sembari melakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa. Jangan takut Bapak Ibu, sebab Tuhan yang punya semesta ini, Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia berada di dekat kita. Kitanya aja yang terkadang tidak sadar atau bahkan hidup menjauh dari Dia. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, do the little things. Bapak Ibu, kita percaya kan ya, beberapa waktu yang lalu sempat kita melaksanakan Paskah. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai orang yang telah diselamatkan, maka jangan sampai kita menjaring angin atau melakukan sesuatu yang sia-sia. Maka teruslah kerjakan keselamatan yang telah kita peroleh di dalam Tuhan. Orang yang telah dapat kedamaian, keselamatan dan hidup dalam Tuhan
pasti mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan ketulusan dan cinta. Jadi bukan sebuah tuntutan, tapi karena rasa cinta sama Tuhan, makanya saya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sampai pada kesudahan nanti, teruslah lakukan kebaikan-kebaikan yang bisa Bapak Ibu perbuat. Mulai aja dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Seperti menolong orang yang sedang kesusahan, memberikan makanan dan minuman kepada mereka yang lapar dan haus, memperhatikan orang-orang yang kecil dan tertindas, keluarga kita atau orang-orang di sekitar, dan masih banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas kita, dengan kapasitas kita masing-masing. Dan ingat Bapak Ibu, ingat, kita melakukan ini bukan supaya kita dapat lebih dari Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan didasari sesuatu yang transaksional, transaksi. Saya mau ngasih kebaikan, saya mau ngasih orang, supaya saya bisa dikasih lebih banyak lagi sama Tuhan. Saya mau ngasih donasi buat panti asuhan segini. Nanti pasti bisa dikali 10 sama Tuhan biar dapat lebih banyak. Saya harus kasih banyak lagi biar dapat lebih banyak lagi. Bukan begitu ya Bapak Ibu. Kita memberikan, menolong dan memperhatikan mereka yang lemah bukan supaya kita diberikan atau dikali-kali lipatkan, tetapi karena memang kita sudah terlebih dahulu begitu banyak diberikan oleh Dia. Melalui apa? Melalui yang terutama adalah anugerah keselamatan yang tidak ada bandingan dengan harga atau nilai sebuah uang. Juga dengan berkat-berkat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Makanya ada lagu Count Your Blessing. Mari kita lihat berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Sesimpel, sesederhana kita masih diberikan nafas, kita masih bisa sarapan, itu adalah kebaikan yang sering kali kita lupakan Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, never stop growing. Jangan pernah berhenti untuk terus bertumbuh dan lebih besar lagi dari hari-hari sebelumnya. Kalau misalnya kemarin kita sudah melakukan satu kebaikan dalam sehari, maka besoknya saya harusnya bisa nih ngelakuin 2 kebaikan kepada orang lain atau ciptaan Tuhan yang lain. Jika kemarin saya sudah melakukan 2 kebaikan, maka besoknya harusnya saya bisa melakukan 3 kebaikan dan seterusnya. Terus menerus, lebih dan lebih lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin menutup renungan ini dengan mengatakan Bapak Ibu bahwa mari jadilah pohon yang rindang Bapak Ibu. Di mana banyak orang dapat berteduh dan berlindung di bawahnya. Bukan kita mengutamakan keegoisan kita, ketamakan kita, keserakahan kita. Kita justru memberikan perlindungan, perteduhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat hening bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit yang bumi, dari Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berdarah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita naikkan syafaat kita dengan terlebih dahulu kita berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami kenal melalui putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus, kami segenap anak-anakmu ya Tuhan, pada hari ini melihat dan merefleksikan kehidupan kami yang mungkin selama ini lebih sering ya Tuhan mendahulukan keegoisan kami, kepentingan diri kami sendiri, bahkan ketamakan dan keserakahan kami ya Tuhan. Sehingga kami menindas orang-orang di sekitar kami, menindas keluarga kami, bahkan menjatuhkan mereka supaya kami bisa lebih diuntungkan. Kami mengakui ya Tuhan bahwa itu adalah dosa yang kami lakukan. Itu adalah sesuatu yang tidak Tuhan perkenankan. Hati kami, diri kami, jiwa kami masih lebih banyak dikendalikan bukan oleh Tuhan, tetapi oleh uang, harta, benda, dan lain sebagainya ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami hidup hanya mengikuti berhala seperti itu. Ajar kami, tuntun kami, supaya kami bisa terus berada di dalam jalan Tuhan, supaya kami bisa terus mewartakan kasih Tuhan, supaya kami bisa terus memberi perteduhan dan perlindungan kepada orang lain, bukannya justru mengambil hak-hak dan mendahulukan keserakahan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan kepada rekan-rekan atau sahabat kami yang kami sebutkan di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, yang saat ini terkendala atau mengalami sakit, penyakit. Kiranya Tuhan yang senantiasa berada bersama dengan mereka, menjamah segala sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan juga yang memakai para tenaga medis serta keluarga yang senantiasa mendampingi dan menghibur mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, untuk opa oma ya Tuhan, di dalam masa senior mereka, kiranya Tuhan yang memberikan hati yang penuh sukacita, menjauhkan mereka dari rasa kesepian. Kiranya Tuhan juga yang memakai keluarganya untuk senantiasa berada, mengurus, merawat orang tua kami. Tuhan juga yang memakai para tetangga, Tuhan juga yang memakai kami sebagai gerejamu di tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan di dalam proses studi mereka, dalam apapun yang saat ini mereka sedang kerjakan. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka hati yang mau terus rajin, mau terus bekerja, mau terus belajar ya Tuhan. Tuhan juga yang akan menaruh anak-anak kami di dalam atau di tengah pergaulan-pergaulan yang sehat, menjauhkan dari pergaulan-pergaulan yang akan menarik mereka untuk menjauh dari Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh keluarga kami ya Tuhan,
Biarlah Tuhan yang memberkati setiap keluarga, Tuhan yang juga akan mencukupkan setiap keluarga. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk gerejamu di tempat ini, GKI Pengampon. Kiranya Tuhan yang memberkati segenap pendeta, pengerja, para majelis jemaat, dan juga kami semua ya Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memakai setiap dari mereka dalam peran mereka masing-masing ya Tuhan, dengan penuh hikmat, kebijaksanaan, pengertian, sehingga gerejamu di tempat ini bisa terus melayani dengan sungguh-sungguh, bisa terus menjadi ladang berkat bagi Tuhan, ladang berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan mempermuliakan namamu di tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami, negara kami di tengah situasi disharmonisasi ya Tuhan antara umat beragama. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap hati yang keras, Tuhan yang melembutkan, Tuhan juga yang menjalin tali relasi di antara umat beragama ya Tuhan. Tuhan juga yang akan memimpin para pemimpin-pemimpin, para pengambil keputusan, kebijakan, Tuhan yang memakai mereka untuk bisa terus menjadi dan bisa memfasilitasi umat-Mu di tengah bumi pertiwi ini ya Tuhan. Sehingga harmonisasi di antara umat beragama boleh kembali tercipta dan terus dirasakan sampai seterusnya. Kami juga mau banyak berdoa ya Tuhan untuk situasi global di tengah maraknya ancaman peperangan dunia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjaga kehidupan kami umat manusia, Tuhan juga yang akan memperdamaikan, Tuhan yang akan melembutkan setiap orang-orang yang berusaha keras untuk mengadu domba dan mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Ada banyak ya Tuhan hal yang ingin kami doakan, ada banyak yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Tuhan mengerti sesuatu yang tidak terucap oleh mulut kami. Tuhan jauh-jauh mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan doa ini, pergumulan kami, kekhawatiran kami, dan juga kami mau berkomitmen ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang baru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, saatnya kita menyatakan syukur dengan persembahan yang dilandasi firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Selama kantong persembahan diedarkan, kita naikkan pujian seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya
tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Kita ulangi dari bait yang pertama, seindah siang di sinar itu. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat diundang bangkit berdiri. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami memanjatkan syukur kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah, rezeki yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul ini. Berkati agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan bijak untuk pekerjaan gereja-Mu di tempat ini. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan dalam nama-Mu saja. Amin. Dipersilahkan duduk. Penegasan warta hari ini Minggu 3 Agustus 2025. Yang pertama, pada hari ini Pendeta Agung Prasetya melayani ibadah di GKI Pamitran Cirebon. Yang kedua, pemahaman Alkitab Umum Pengampon setiap hari Jumat pukul 18 bertempat di ruang serbaguna. Untuk Jumat 8 Agustus, PA akan dipandu oleh Pendeta Iswanto. Persekutuan Immanuel Perumnas setiap hari Jumat, Jumat kedua, ketiga, dan keempat, pukul 18.30 bertempat di Aula Pantiwerda Kasih. Untuk Jumat 8 Agustus akan dilayani oleh Pendeta Agung Prasetya. Majelis Jemaat Bidang Kesaksian dan Pelayanan mengundang jemaat dan simpatisan untuk berbagi kehidupan dengan sesama melalui gerakan donor darah. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Agustus setelah kebaktian umum 2 bertempat di ruang serbaguna. Bagi calon pendonor, dihimbau untuk sarapan terlebih dahulu, tidak minum obat 3 hari sebelum pelaksanaan, dan mendaftarkan diri ke TU gereja setiap hari kerja atau dapat datang langsung pada hari pelaksanaan. Kelompok Kerja Penggalangan Dukungan LAI Mitra Cirebon akan mengadakan presentasi di Kebaktian Umum 1, 2, dan 3 pada tanggal 10 Agustus 2025 dan akan mengadakan pameran atau penjualan produk dari LAI setelah Kebaktian Umum 1, 2, dan 3 di halaman gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat atau simpatisan
dapat mendukung program LAI melalui dukungan dana dan persembahan. Amplop persembahan akan dibagikan oleh petugas KKPD LAI pada jemaat yang berkenan setelah ibadah di pintu keluar gereja. Pengumpulan amplop persembahan dukungan dapat dilakukan di minggu depan di Kebaktian Umum 1, 2, dan 3. Majelis Jemaat mengundang Bapak, Ibu Jemaat atau simpatisan beserta keluarga untuk hadir di acara penyegaran iman keluarga yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang gereja dengan tema Ecclesia Hospitalis yang akan dilayani oleh Pendeta Cordelia Gunawan, Ketua BPMSW GKI Sinwil Jabar. Persidangan Majelis Jemaat bulan Agustus akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Barat, tempat di Ruang Serbaguna GKI Pengampon. Jemaat diharapkan dapat memberikan masukan atau saran untuk memajukan pelayanan. Surat-surat sudah masuk paling lambat hari Rabu 13 Agustus dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas. Mohon dukungan doa. Demikian penegasan warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat jemaat baca di warta cetak maupun elektronik. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan sahabat yang terkasih, ingat bahwa hidup ini sangatlah singkat. Dan mari isi waktu kita dengan sesuatu yang bermakna. Jangan sampai kita mengejar angin atau mengejar sesuatu yang membawa pada kesia-siaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetap fokus pada sesuatu yang membawa kebaikan bagi orang banyak, dan percayalah bahwa Allah Sang Juru Selamat akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita nyatakan keyakinan kita untuk diutus menjadi pengikutnya dan berkomitmen untuk mengisi kehidupan dengan sesuatu yang bermakna. Mari kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita
damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya.